Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri dan di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS. Jadi di nomor 1 ini bagaimana membuat atau melengkapi tabel yang sudah diberikan ya. Seperti ini. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi di tabel ini itu adalah tabel penjualan toko keramik Berkah Wijaya, di mana ada kode, nama pelanggan, merek, harga, jumlah, ukuran, diskon, dan total harganya. Lalu di sini ada kode, lalu mereknya itu apa, harganya berapa, kodenya apa, ukurannya apa, dan diskonnya juga tertera di sini. Jadi langsung aja kita mulai. Kita isi yang merek dulu. Jadi untuk merek itu menggunakan rumus VLOOKUP ya. Jadi sama dengan VLOOKUP. Nah ini A4 ini dari kode yang nomor pertama kita klik sama dengan A4. Nah ini A4 yang ini. Lalu A26 C28 itu hasil dari copy yang kode dari MLA sampai 100. Lalu kenapa kita pilih 2 itu karena merek itu ada di kolom kedua. Kalau udah kita checklist dan ke tulis platinum, dimana PLA itu adalah platinum. Kalau udah jadi 1 tinggal copy lalu paste ke bawah. Lalu kemudian untuk yang harga itu rumusnya sama, yaitu VLOOKUP A4 karena ini kode yang pertama. Lalu ini sama juga yang bawah ini nomor 3 karena harga itu di kolom ketiga. Karena harga itu di kolom ketiga jadi kita pilih angka 3. Oke. Kalau udah tinggal salin. Lalu tempel. Pokoknya udah jadi, tinggal kita bikin RPA karena rupiah. Jadi pilih beranda, format nomor, mata uang, pilih mata uang, dan udah muncul RP nya. Lalu untuk jumlah ini kan udah ada dari tabel dan tinggal ngisi yang bagian ukuran. Nah untuk yang ukuran itu rumusnya VLOOKUP right A4 karena ini ya nomor 4, lalu 3. Kenapa pilih 3? Karena emang ada di nomor 3. Lalu pilih E25 sampai H27 itu karena ya yang di sini. Jadi U30 itu berapa, U40 itu berapa, nanti bakal muncul di sini. Lalu pilih 2 karena ukuran itu ada di nomor 2. Dan kalau udah jadi 1 tinggal copy. Lalu oke, kalau di paste nanti hasilnya akan seperti ini. Dan lanjut lagi ke yang diskon. Diskon itu kan rumus ini tabel dikali jumlah. Berarti tabel diskon itu adalah yang ini, lalu jumlah itu yang ini. Ini kan tabel dikali jumlah, berarti E dikali FGH ini ya. Jadi rumusnya ini adalah if right A4 kutip 3 sama dengan U40 kutip G27 karena jumlah ini G27 dikali D4. Nah rumusnya kan jumlah diskon dikali harga. Nah harganya itu ini, jumlahnya ini. Lalu tulis lagi right A4 ya, A4 yang ini. Lalu 3 lagi tulis U30 F27. U30 itu kan adanya di F27. Lalu if lagi dan ulangi semua sampai semuanya tertulis.
Kalau udah nanti akan muncul jadinya 100.000. Dan kalau udah jadi 1 tinggal di paste aja. Di paste nanti akan muncul seperti ini, dan selanjutnya tinggal dikasih rupiah, itu format nomor, pilih mata uang, dan sudah muncul rupiahnya berapa. Lalu untuk total itu rumusnya adalah harga dikali jumlah dikurang diskon. Harga itu kan di D4, jumlah E4, dan diskon itu ada di G4. Jadi kalau udah kita tulis seperti ini, kita checklist dan muncul jadi totalnya itu 900.000. Setelah udah jadi 1 tinggal copy, lalu karena udah muncul dan ini langsung muncul juga tanda rupiahnya, jadi langsung bisa kita lanjutin lagi untuk mencari totalnya. Jadi untuk total itu bisa menggunakan rumus sama dengan sum, lalu copy dari yang harga awal sampai terakhir, lalu paste. Untuk jumlah itu juga sama rumusnya, sum, copy dari awal sampai akhir. Untuk diskon itu juga sama, dan untuk total itu juga sama. Lalu untuk nilai terbesar itu menggunakan rumus sama dengan max, lalu copy semuanya, paste. Ini juga sama, yang ini juga sama, lalu untuk terkecil itu menggunakan rumus sama dengan min, lalu copy, paste. Ini juga sama rumusnya, ini sama juga. Ini juga sama. Oke. Untuk rata-rata itu rumusnya adalah average. Lalu copy, paste. Ini sama juga, copy, paste. Ini juga sama, copy, paste. Ini sama juga, copy terus paste. Jadi ini udah keisi semua dan nomor 1 sudah selesai. Untuk nomor 2 itu soalnya buatlah program untuk menghitung volume balok dan deklarasikan variabelnya.
Jadi udah ada data di baloknya berapa nih, sisinya tuh udah ada 24, 9, dan tingginya ini yang pasti ya 12. Terus volumenya itu rumus adalah panjang kali lebar kali tinggi, dan volume yang sudah diketahui itu 2592 cm3. Jadi langsung kita masuk ke Pascalnya. Jadi programannya itu ada ini program, ini semuanya ini ada, jadi tinggal di copy paste aja. Kalau udah di copy paste, lalu klik lanjut dan tulis panjang baloknya. Panjang baloknya itu 24, lebar 9, tingginya 12, dan volumenya itu 2592. Dan ini udah sesuai sama yang ada di soal. Dan untuk soal nomor 3 itu bagaimana cara membuat gate, ball, dan gambar tangki menggunakan AutoCAD. Jadi untuk menggambar ball itu yang pertama itu buat satu garis vertikal dengan perintah line, lalu pencet tombol F8 dan tentukan panjangnya, misalnya itu 5000. Lalu buat perintah offset dan pilih garis sebelumnya, lalu buat jaraknya itu misalnya 10.000. Lalu yang ketiga buat garis 2 diagonal yang menyatukan 2 garis vertikal sebelumnya. Yang keempat buat garis lingkaran dengan perintah circle di bagian tengah dan tentukan radiusnya misalnya 2000, dan nanti hasilnya sesuai pada di gambar ini. Lalu untuk membuat yang gate, yang pertama itu buat garis 2 vertikal dan diagonal sama seperti bikin bal. Lalu buat satu garis bantu vertikal di bagian tengah, himpitan agar antar garis. Lalu buat 2 garis horizontal kanan dan kiri, dan terakhir offset 2 garis tersebut dan beri jarak, contohnya 5000. Dan kalau berhasil itu akan sesuai pada gambar. Lalu untuk tangki, yang pertama buat satu persegi panjang dengan perintah rectangle. Lalu yang kedua buat perintah explode untuk memisahkan bentuk menjadi garis, dan yang ketiga sebagai garis bantu buat perintah offset dan 2 garis vertikal dengan jarak 20.000 mm. Lalu yang keempat buat garis lengkung dengan perintah ARC, buat di antara garis yang sejajar di sebelah kiri dan kanannya. Lalu hapus garis bantu, dan kalau berhasil itu akan sesuai pada gambar berikut. Lalu untuk yang keempat ini adalah menjawab soal-soal esai yang ada 5 ini, dimana soal yang pertama itu adalah menjelaskan tentang hardware. Jadi hardware adalah istilah untuk menyebut perangkat keras yang erat kaitannya dengan komponen atau laptop. Artinya seluruh jenis komponen komputer yang wujudnya fisik atau dapat dilihat itu termasuk hardware. Lalu yang kedua itu adalah menyebutkan jenis-jenis dari software system. Jadi software system itu terbagi menjadi 4, yaitu operating system atau sistem operasi, yang merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengendalikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer. Lalu yang kedua application software, yaitu suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Lalu yang ketiga utility software, itu adalah suatu program untuk membantu sistem operasi. Lalu yang keempat ada malware. Malware itu program komputer yang diciptakan dengan maksud dengan tujuan utama mencari kelemahan software. Umumnya malware itu diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system.
Lalu soal yang ketiga itu adalah menyebutkan jenis hardware proses. Jadi hardware proses itu ada CPU, VGA, RAM, dan power supply. Lalu yang keempat itu soalnya menjelaskan hardware output yang diketahui. Jadi ada monitor. Monitor itu perangkat output yang pertama dan sangat vital bagi komputer, di mana berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Kemudian yang kedua itu printer. Merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Lalu yang ketiga proyektor. Untuk mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer atau pemutar Blu-ray. Gambar tersebut kemudian ditampilkan pada permukaan datar di depannya seperti layar atau dinding. Lalu yang keempat speaker. Jadi speaker ini terhubung pada komputer dan fungsinya itu untuk menghasilkan suara. Yang kelima ada VGA. Jadi VGA ini itu untuk mengolah data grafis yang ditampilkan pada layar monitor. Jadi bisa dibilang VGA adalah komponen utama agar pengguna bisa melihat tampilan berupa teks, gambar, ataupun video pada monitor. Lalu yang kelima itu dampak positif dari teknologi informasi itu apa? Jadi teknologi informasi itu memiliki dampak positif, yaitu mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Dan dampak negatifnya itu dapat menimbulkan sifat individualisme, fitnah, dan sikap antisosial.